Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, dan tetap menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan tumakninah. Dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa hingga sampai hari Idul Fitri nanti. Nah, kembali bersama Bunda Dewi dan juga nanti sama Bunda Said, masih dengan materi tentang haji, di mana haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, seperti yang sudah kemarin diulas, bahwa ada beberapa syarat dan rukun haji yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji, di mana haji itu sendiri yaitu ibadah yang disengaja yang dilakukan di tanah suci Mekah. Nah, jadi ibadah haji itu ada beberapa rukun haji yang harus dijalankan. Apabila satu saja rukun haji yang tidak dijalankan, maka hajinya tidak sah atau harus mengulangi lagi. Dan di mana ibadah haji itu dilakukan oleh orang yang mampu melakukan ibadah haji. Kenapa harus orang yang mampu? Karena melakukan ibadah haji itu tidak mudah seperti yang ibadah-ibadah lain lakukan. Kenapa? Karena salah satunya ibadah haji itu harus ke Mekah. Sementara kita tinggal di Indonesia, jadi jarak dari Indonesia ke Mekah itu jauh. Jadi harus memerlukan biaya yang cukup banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat secara jasmani dan rohani. Jadi kita itu punya kesehatan yang baik. Terus jadi ketika beribadah itu bisa menjalankan ibadah dengan baik, kuat. Terus rohaninya juga kita sudah siap secara batin, secara mental juga kita harus menjadi orang yang berakal sehat, tidak stres, tidak gila, dan yang seperti yang sudah diulas di materi sebelumnya. Nah, untuk mengingat kembali, untuk lebih jelas lagi, mari kita simak lagi materi yang berikut ini. Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Di video ini, kita akan melihat bagaimana urutan-urutan tata cara ibadah haji. Yuk kita tonton dan simak video berikut ini. Ihram. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji, umroh, atau melakukan haji dan umroh secara bersamaan dari tempat asal. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum ihram: mencukur kumis atau jenggot, ketiak, dan bulu kemaluan, mandi dan membersihkan diri, memakai wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, dan membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jamaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, jamaah haji dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau menghayati pengasingan diri di padang Arafah seakan berada di padang mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar dijamak qasar awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Muzdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh. Saat sudah memasuki waktu sholat serta memperbanyak zikir dan doa. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Muzdalifah untuk melaksanakan Jumrah Aqobah. Selama perjalanan, jamaah dianjurkan mengambil kerikil. Dilakukan saat Jumrah Aqobah, yakni melontarkan atau melempar kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding.
Setelah melakukan jumrah Aqobah, jamaah dilanjutkan dengan bertahalul atau mencukur rambut. Untuk laki-laki, dianjurkan untuk mencukur hingga berukuran sejari tangan. Sedangkan untuk wanita, tidak dianjurkan bertahalul. Kemudian dilanjutkan lagi menuju Mekkah untuk tawaf ifadah. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Dan jika sudah, dilanjutkan dengan minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak 7 kali. Setelah melakukan sa'i, jamaah kembali lagi ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, jamaah diharapkan memperbanyak zikir dan doa serta tetap melaksanakan sholat wajib saat sudah memasuki waktu sholat. Pada tanggal 11 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah kembali melaksanakan jumroh. Ada 3 jumroh yang harus dilaksanakan, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Setelah melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju Mina untuk bermalam lagi. Selama di Mina, jamaah tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu, serta memperbanyak istighfar, zikir, dan membaca Al-Quran. Pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah melaksanakan lagi jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Yang kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum kembali ke negara masing-masing atau biasa disebut dengan tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan proses akhir dari ibadah haji ini. Alhamdulillah sudah selesai akhirnya untuk materi rukun Islamnya, sudah selesai untuk materi hajinya juga. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak mengenai poin-poin tentang rukun Islam, dan juga sekarang sudah sampai haji, alhamdulillah. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga apa yang Bunda dan Pak Guru sampaikan selama ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak. Selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!